Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di masjid ini, Masjid Nurul Iman. Semoga Allah berkahi ini demi mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi memperkaya diri kita dengan ilmu agama sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan di dalamnya beliau atau orang tersebut menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalan orang tersebut menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang Allah mudahkan untuk masuk surga. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Para jamaah yang semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa apa yang mau kita bahas atau buku yang mau kita bahas sudah hampir habis. Kita dulu memulai kajian ini, kajian Wasail al-Mufidah lil Hayatis Sa'idah, ya, langkah-langkah yang baik, yang bermanfaat, ya, langkah-langkah yang mulia demi menempuh hidup bahagia. Ya, kita mulai kajian pada waktu itu, poin pertama disebutkan adalah orang yang ingin hidup bahagia, dia harus yang pertama beriman kepada Allah dan imannya itu diikat dengan amal soleh. Percuma kalau hanya kita berekspektasi hidup bahagia tapi kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak punya amal soleh sama sekali, bagaimana bisa hidup bahagia? Poin yang kedua, di pertemuan yang selanjutnya kita membahas tentang al-ihsan ilal khalqi. Tidak cukup beriman dan beramal soleh. Iman itu isinya tempatnya di hati. Beramal soleh itu beramal ya amalan-amalan yang urusannya sama diri kita sendiri. Dilanjutkan di poin yang selanjutnya adalah berbuat baik kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Orang yang mau berbahagia, dia harus berbagi, berbuat baik kepada makhluk Allah yang lain. Dan poin yang selanjutnya juga yang sudah kita bahas adalah jika seseorang ingin berbahagia hidupnya, dia harus menyibukkan dirinya dengan ilmu yang bermanfaat buat dia. Menyibukkan dirinya dengan ilmu yang bermanfaat dan menyibukkan dirinya dengan amalan-amalan yang bermanfaat. Ya, waktunya tidak habis begitu dibuang-buang tanpa menghasilkan apa-apa. Untuk tidak ada hasilnya, tidak menghasilkan apa-apa. Poin yang selanjutnya yang kita bahas, jika seseorang ingin hidup bahagia, baginya dia harus perhatikan apa yang dia kerjakan, dia harus perhitungkan apa yang akan dia kerjakan sekarang. Ya, sekarang saya mau buat apa? Ya, ini lanjutan dari poin yang sebelumnya, yaitu berbuat atau beramal dengan amalan-amalan yang bermanfaat. Jadi harus perhatikan nih, amalan apa yang sedang saya kerjakan sekarang ini bermanfaat atau tidak, ada gunanya atau tidak. Poin yang selanjutnya juga yang sudah kita bahas adalah zikrullah. Orang yang mau hidup bahagia, dia harus berbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kita semua hafal ayatnya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kita sudah bahas panjang lebar masalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mustahil orang-orang yang ingin bahagia tapi tidak berzikir, mustahil. Bisa bahagia tapi bahagia semu. Bahagianya itu bahagianya kosong. Bahagia yang ada di besitan dia saja. Padahal hatinya tidak pernah berbahagia. Hatinya sempit, sulit. Ya, terbelenggu sama kesulitan, terbelenggu sama masalah, terbelenggu sama kesedihan. Kenapa? Lupa sama Allah, tidak pernah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu langkah mulia agar hidup kita bahagia adalah memperbanyak zikir kepada Allah. Dengan kata lain juga memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hadir di majelis ilmu. Ya, datang ke masjid. Ini salah satu wasilah kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam masjid kita diingatkan supaya menjadi orang yang bertakwa. Dalam masjid kita diingatkan supaya kita menjadi orang yang beriman, takut sama Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah. Dikasih tahu neraka itu seperti ini, surga ini seperti itu, ya itu akan menggugah keimanan kita. Orang yang tadinya putus asa datang ke masjid dikasih tahu sama ustadznya ayat Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang sudah melampaui batas, kata Allah, katakan wahai Muhammad, kul ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai orang-orang yang sudah merasa melampaui batas, atau orang-orang yang sudah melampaui batas, semua sudah diterjang, dosa-dosa semua sudah dia kerjakan, putus asa, mengurung dirinya di rumah sana, merasa dirinya sudah masuk neraka, sulit, terikat. Kata Allah, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bisnisnya gagal terus, mau nikah tak jadi terus, putus asa. Datang masjid, subhanallah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Semangat lagi, hidupnya bahagia lagi, punya harapan lagi. Mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya untungnya sangat banyak. Selain dia menenangkan jiwa kita, ada hal-hal lain yang akan diseret sama mengingat Allah ini. Yang mungkin kita tadi putus asa jadi tidak putus asa. Yang jadi tadi tidak yakin sama Allah jadi semakin yakin. Dan masih banyak manfaat-manfaat yang lain yang sudah kita bahas di pembahasan tentang zikir kepada Allah. Dan juga di poin yang selanjutnya kita telah membahas dua poin yang bergandengan. Yaitu kita jika ingin berbahagia, kita diperintahkan untuk tahadduts bi ni'amillah. Kalau Allah kasih nikmat sama kita, kita kasih lihat nikmat Allah itu. Jangan sama Allah dikasih nikmat tapi kita menggerutu terus. Sama Allah dikasih nikmat tapi kita ini merasa kurang terus. Tidak ada gunanya. Tidak ada seakan-akan nikmat Allah itu. Allah SWT berfirman apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Allah yang kalian terima, maka kasih tahu ya. Kasih lihat pada diri kita, Allah kasih kita nikmat. Jangan kita sama Allah dikasih rezeki banyak, kita gayanya kayak orang yang tidak dikasih rezeki, menggerutu, sedih, ngurung diri kayak tidak punya apa-apa. Tidak benar ini. Terkadang para jamaah, kita ini dikurung sama pikiran kita sendiri. Kita ini dihancurkan sama ekspektasi kita sendiri. Kita ini tidak bisa jadi apa-apa karena dibelenggu sama pola pikir kita sendiri. Padahal talenta kita itu bisa menjadi seseorang yang lebih bermanfaat, lebih orang jadi bisa. Tapi karena hati, jiwa ini berpikir yang jelek terus. Akhirnya, oh ya sudah lah, memang anak tidak bisa apa-apa. Suka sama satu akhwat, ya berlebihan, hulu. Ditelikung orang akhwatnya, hancur dia. Seakan akhwat di dunia ini cuman itu aja. Padahal di atas langit ada langit lagi. Di atas akhwat itu ada banyak. Kenapa? Karena belenggu dirimu di situ. Ketemulah orang gila. Kenapa? Cintanya ditolak katanya. Gila. Padahal tidak perlu.
Yang lebih baik banyak. Dipecat, di PHK. Dari kerja yang dia damba-dambakan selama ini. Stres. Kenapa kau stres? Kamu kurung dirimu di kerjaan itu. Padahal Allah tanah Allah itu luas. Bukan itu aja. Kenapa kamu kok kurung diri di sana ya? Stres akhirnya. Tekanan batin. Padahal tidak perlu stres. Yaitu orang yang jiwanya sempit, pikirannya sempit, pikirannya yang buat dia itu sempit. Akhirnya begila, stres. Perlu sama hiburan-hiburan di luar sana. Karena stres, telepon temennya, ayo berangkat ke sini ke sana. Ya kita healing dulu bahasa sekarangnya. Healingnya di tempat-tempat yang keruh, kotor. Apa tidak semakin kotor dirinya? Anda pernah bertanya sama seorang ya, pemain musik, mantan pemain musik. Anda pernah bertanya, apa yang dirasakan saat ada di rumah? Kata dia, sumpek di rumah. Kenapa? Karena biasa ngadepi penonton yang hura-hura teriak-teriak. Anda di rumah ngerasa sempit betul hidup Anda ini. Perlu sama hal-hal untuk biar hatinya senang. Ya siapa maksiat itu. Hura-hura. Laki perempuan. Itu kesenangan dia. Jadi kalau di rumah sumpah nyari hal-hal seperti itu. Kalau tidak dituruti, gila, stres. Alhamdulillah. Apa itu jalan yang mau kita tempuh jamaah agar kita ini meraih kebahagiaan? Apa kita ingin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Mengakui, yang ngasih lihat pada diri kita ada nikmat Allah selama ini yang kita terima. Apa itu jalan yang lebih benar? Yang mana poin ini ya memperlihatkan nikmat Allah pada diri kita disambung dengan pembahasan tentang al-qanaah. Jadi orang yang cukup. Mana? Ana sudah usaha all out, ana sudah berusaha menjadi orang yang bermanfaat, melakukan hal-hal yang bermanfaat buat diri ana, buat akhirat ana, buat dunia ana. Sama Allah dikasih segini, ya alhamdulillah. Kasih lihat itu nikmat pada Allah Subhanahu wa taala. Mana? Ini sifat yang sangat luar biasa jika sudah menancap pada diri seseorang. Sudah kita bahas ya, di beberapa pertemuan yang lalu. Dan poin yang selanjutnya yang juga kita bahas adalah optimis. Optimis, at-tafa'ul lil mustaqbal wad du'a bi salahi. Tafa'ul, optimis pada kehidupan kemudian. Kita sekarang dibuat sedih sama media sosial yang setiap hari bikin jiwa ini deg-degan dan lemes. Harga ini naik, harga itu naik, ini naik, semua naik. Gak sedikit dari kaum muslimin yang pesimis. Sya'un. Bukan tafa'ul, tapi dia pesimis. Ya udahlah, udah toko sepi, utang banyak, emang udah sulit emang. Sulit. Keluar dari mulutnya itu kata-kata, memang sulit. Akhirnya, ya sulit betulan. Kenapa? Ya, Allah SWT berfirman dalam hadis qudsi, Ana inda dhanni abdi bi. Aku itu selalu selaras sama prasangka hambaku kepadaku. Dia prasangkanya, ana ndak bisa, ya ndak bisa. Prasangkanya bisa, Allah kasih jalan. Kenapa? Dia optimis. Dan dia berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa kasih jalan Allah, yang ngasih rezeki Allah, Anda minta sama yang maha mampu untuk memberi. Semakin memperkuat dirinya agar hidup dia menjadi bahagia. Dan poin yang selanjutnya yang juga kita bahas para jamaah sekalian adalah meletakkan diri kita selalu, menjadikan diri kita selalu adalah diri yang penyabar. Sabar. Kita ini apa-apa ingin cepat. Bisnis ini ingin cepat balik modal,
cari jodoh ingin cepat. Sholat tarawih cari yang cepat. Semua cari yang cepat. Apalagi? Semuanya pengen cepat. Mau kemana ya jamaah? Tenang hidup itu, jangan cepat-cepat semua. Gak sabar. Bisnis cari yang cepat balik modal, cari yang cepat laku. Ini naik mobil kebut-kebutan biar cepat sampai. Semua cepat-cepat. Kita tidak ada yang santai. Lampu merah diterobos lewat jalur busway. Apa? Biar cepat. Sabar. Dilanggar semua. Kenapa? Biar cepat. Ya ini, kenapa? Tidak sabar. Akhirnya tidak dapat apa-apa, hancur semuanya. Yang kebut-kebutan di jalan karena cepat-cepat kecelakaan, yang lewat jalur busway ditilang sama Pak Polisi. Apalagi? Cari jodoh cepat-cepat. Udah, yang penting mulus, tak masalah. Tabrak. Dia tidak lihat nih orang baik atau tidak. Tidak masalah. Perawakan cocok sudah. Cepat langsung. Cepat-cepat. Hancur rumah tangganya. Karena mencari bahtera yang sudah karam. Ini hasil dari buru-buru dan cepat-cepat. Tidak sabar. Ya itu hasilnya. Kita ini disuruh bersabar. Meskipun mungkin kita lagi ada di tempat-tempat yang tidak enak. Jamaah. Ujian di mana kita hidup, di situ ada ujian. Mustahil kita hidup tanpa ujian, tak ada. Orang yang antum lihat, sepatunya tidak pernah kotor dari rumah, sepatunya nginjek karpet, naik ke atas mobil, turun di kantornya langsung naik ke atas karpet lagi, tanya sama dia, ada ujian tidak hidupnya? Mungkin ujiannya dia itu lebih banyak dari ujian yang jualan di pinggir jalan itu. Diuji sama anaknya, diuji sama istrinya, uangnya dibawa kabur orang. Tapi sayang, yang merasa diuji itu orang-orang yang di bawah saja sana. Yang kepanasan setiap hari, dia ngerasa diuji. Seakan-akan itu orang-orang tidak punya ujian. Sabar ya ikhwan. Isbir nafsaka kata Allah, sabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolong sama Allah itu dengan sabar. Wasbir sabran jamila. Sabar lagi. Sama Allah berkali-kali ini disuruh sabar. Kita mau hidup bahagia, sabar. Sudah hijrah. Anak ini sudah zikir. Sholat berjamaah 5 waktu. Sobah wal masa, tidak pernah lepas zikir. Sholat sunnah, tidak pernah bolong. Mana? Katanya Allah kasih jalan. Mana? Kok anak tidak terima jalannya? Kok anak semakin hancur? Katanya nanti sama Allah akan kembalikan semua. Subhanallah. Buru-buru. Tidak sabar. Akhirnya apa? Putar balik akhirnya. Sudah benar dia putar balik. Kenapa? Tidak sabar. Diterpa sama masalah ekonomi, ya Allah, masalah dunia yang nerpa. Hancur hijrahnya, putar balik. Kenapa? Karena kering, karena tidak punya apa-apa di sini. Karena tidak mampu anak. Tidak sabar. Habis. Kalau kita lihat para sahabat dulu jamaah hijrah, tidak noleh ke belakang. Pernah ada kisahnya jamaah noleh ke belakang atau para sahabat noleh ke belakang saat sudah hijrah? Tidak ada jamaah. Mus'ab bin Umair, Anda selalu kasih kisah ini orang. Kenapa? Dia orang kaya. Bukan orang miskin. Orang kaya, bajunya bagus, parfumnya banyak. Tidak pernah lapar. Gimana Rasulullah tahu dia dikasih gizi sama ibunya setiap hari? Rasulullah tahu itu. Rasulullah kasih tahu sama para sahabat. Tuh lihat. Orang yang compang-camping itu bajunya, lihat. Rasulullah ngasih lihat ke sahabat yang lain. Itu orang-orang yang compang-camping itu, lihat. Itu fulan itu. Mus'ab bin Umair. Saya lihat sendiri kata Rasulullah. Gimana ibunya sayang sama anaknya.
Gimana sama ibunya dia diberi gizi, gimana dimanja anak itu dengan harta yang melimpah. Tapi kalian lihat sekarang kayak apa? Kulitnya kering, bersisik karena terik matahari, bajunya compang-camping, tembel sana, tembel sini, tergerus sama waktu karena tidak punya baju untuk ganti. Apa putar balik? Tidak ada jamaah. Kita ini ya maunya dibayar di dunia semua. Repot. Ya ini masalah sabar. Masalah yang selanjutnya para jamaah sekalian, kita telah membahas masalah ya, memperkuat hati kita, menjauhkan pikiran-pikiran jelek dalam diri kita yang ingin berbahagia ya. Memperkuat hati kita ini. Kuatkan hati, menuntut ilmu, duduk sama orang-orang soleh, duduk sama orang-orang baik, duduk sama orang-orang yang saat kita berkeluh kesah, dia kuatkan hati kita. Hidup cuma sementara. Ya, masalah semua, badai pasti berlalu. Apa tidak kuat hati kita para jamaah duduk sama orang-orang seperti itu? Apa kita memilih duduk sama orang-orang, ya, suruh siapa kamu hijrah-hijrah? Ya ini hasilnya kamu, sok alim ini, kering. Sudah balik aja kayak dulu, lebih enak. Oh iya ya, betul. Apa itu yang kita pilih jamaah? Subhanallah. Juga kita telah membahas para jamaah sekalian satu poin yaitu ats-tsiqatu billah. Ya, percaya yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sesuatu yang besar. Ya, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa merubah kehidupan seseorang para jamaah. Saat seseorang yakin kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pasrahkan semuanya sama Allah Subhanahu wa taala, Allah bayar. Kasih sama Allah yang dia mau. Orang kalau sudah husnudzon kepada Allah jamaah, pasti dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat antum kebingungan di sekolah, mau jawab soal ujian tidak bisa. Kalau tidak jawab tidak lulus. Antum nyontek ke siapa? Jujur ayo. Nyontek ke yang paling pinter kan? Iya atau enggak? Siapa yang ranking 1 dilempar? Kenapa? Karena percaya sama dia. Iya atau enggak? Ini sama manusia yang terbatas. Gimana kalau kita percaya sama Allah Subhanahu wa taala? Yang maha bisa. Ya ini misal kecil saja para jamaah, bukan ana nyuruh antum nyontek. Jangan dipotong videonya nanti. Kita percaya sama manusia saja. Ada hasilnya. Kita tahu, ini orang pinter, ini orang jawabannya pasti banyak benernya. Enak nyontek sama dia. Nyontek sama ini yang kanan kiri tidak jelas. Jangan. Ini perkara keseharian ini. Masa-masa lalu. Ya, kita tidak munafik jamaah pernah nyontek di sekolah dulu. Nyonteknya sama yang pinter. Teman-teman yang meragukan, kita tidak noleh sama dia. Ente meragukan ya akhir. Nilai dapat 7, dapat 6, dapat 7, dapat 6. Masa anak mau nyontek? Cari yang 9, 10 nilainya. Yang setiap hari ranking 1, setiap semester nomor 1, nomor 2. Nyontek sama dia. Kenapa? Percaya. Berprasangka baik sama orang itu. Gimana kalau kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa ndak sama Allah dibimbing hidup kita para jamaah? Apa ndak sama Allah kita ditaruh, diletakkan di tempat-tempat yang bagus-bagus? Kenapa? Kamu percaya sama ana? Nah, indah dhanni abdi bi kata Allah. Aku selalu selaras sama prasangka hambaku. Dia percaya sama ana kata Allah, memikulkan semua kepadaku, ana kasih. Wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni. Dan aku akan selalu bersama dia sejauh apa dia mengingatku kata Allah. Tsiqatu billah. Percaya kepada Allah ini menjadi salah satu jalan untuk kita berbahagia hidup di dunia ini
Dan tidak cukup di dunia, di akhirat juga para jamaah. Poin yang selanjutnya adalah poin yang mau kita bahas pada hari ini para jamaah. Ada 2 poin. Namun 1 poin saja yang ditulis di flyer kajiannya, ya, yang berjudul kurang lebihnya move on lah ya. Kita bergerak, berpacu. Jangan diem di satu tempat saja. Namun poin yang selanjutnya atau sebelumnya yang mau kita bahas adalah saat orang ingin hidup bahagia itu, dia itu harus bersikap adil. Bersikap adil dalam bermuamalah dengan manusia. Ngaca. Kita merasa kita baik, yang lain kita rasa tidak baik. Akhirnya kita buat zalim sama orang. Padahal kita ini sama-sama punya salah. Kalau ada orang buat salah sama kita dijudge, dihancurkan sama kita. Tapi kalau kita bikin salah, kita tidak mau orang ngejudge kita. Ini tidak adil namanya. Ini tidak benar jamaah. Ini bisa menimbulkan masalah-masalah yang merusak hidup kita. Contoh singkatnya dijelaskan di sini. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di saat membahas poin ini, beliau langsung nyebut hadis ya, Rasulullah SAW bersabda, la yafraq mu'minun mu'minah. Seorang mukmin tidak boleh membenci seorang mukminah. Arti sempitnya, ini masalah suami istri. Tapi arti luasnya, kita tidak boleh benci orang mukmin yang lain. In kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Kalau ada akhlak yang kita benci dari dia, ada akhlak yang lain yang kita perlu pertimbangkan yang baik dari dia. Anda mau tanya sekarang? Al-akh, antum. Antum, ya. Antum punya teman berapa? Iya. Iya. Banyak. 100-200 orang kira-kira? Ya mungkin. Apakah semuanya orang baik? Itu. Tapi antum bisa bermuamalah sama dia. Antum tahu, oh ini kadang suka bohong orangnya. Ya, ini kadang kalau ngutang susah ditagih. Ini, tapi ya kurang lebih jamaah. Kita harus bersikap adil. Kenapa? Kita punya keburukan juga masalahnya. Yang mungkin di sana sama orang kita dijelekkan. Kita dijelekin sama orang juga di luar. Jangan kita sok jadi orang. Oh jangan deh, Fulan begini-begini. Fulan begini. Ada orang-orang yang kerjaannya itu ngoreksi salahnya orang. Lupa sama dirinya. Tidak adil ini. Kamu koreksi dulu dirimu. Baru koreksi orang lain. Disebutkan di sini oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, seorang mukmin tidak boleh membenci seorang mukminah. Kita harus berbuat adil. In kariha minha khuluqan. Kalau ada satu akhlak, 2 akhlak yang kita benci, kita ridhoi akhlak baiknya dia yang ada pada diri dia. Disebutkan di sini. Faidatani azimatan, ada 2 faedah besar yang ada dalam hadis ini. Poin yang pertama yang mau disampaikan adalah al-irsyad. Ini adalah petunjuk dari Rasulullah SAW untuk bermuamalah dengan istri, dengan kerabat, dengan teman, atau dengan siapapun yang kita bermuamalah dengannya. Dan bermuamalah dengan semua orang yang ada hubungan sama kita. Dengan cara meletakkan diri kita agar selalu meletakkan atau selalu berpikir bahwasanya setiap orang yang kita temui itu, dari istri, kawan, dan lain sebagainya yang barusan disebutkan, pasti punya aib, pasti punya kekurangan. Jadi Rasulullah dalam hadis ini mau ngasih tahu kita, siapapun, dengan siapapun engkau bermuamalah, taruh dalam dirimu, orang itu pasti punya kekurangan, pasti punya aib. Jangan berharap kita bermuamalah terus, oh ini insya Allah sempurna orang. Oh anak tahu. Oh ini Masya Allah. Ini.
Pasti besok ditemukan. Oh ternyata ente gini ya. Jadi kita diajarkan sama hadis ini, faedah yang pertama kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ya, taruh dalam dirimu selalu dengan siapapun kau bermuamalah, kau pasti menemukan aib, pasti menemukan kekurangan dari orang yang ada hubungan sama kamu. Entah istri, entah anak, entah orang tua, entah kerabat, entah teman, semua pasti ada kekurangannya. Dan pasti ada perkara yang engkau benci dari orang itu. Pasti. Ini sinyal dari Rasulullah SAW. Supaya tidak kecewa kita. Supaya kita bisa berlaku adil saat bermuamalah sama orang. Ini poin faedah pertama dalam hadis ini. Faida wajadta dzalik. Jadi, jika kelak engkau mendapati itu, mendapati yang kurang enak dari orang-orang itu tadi, engkau bisa membandingkan antara kewajiban kita untuk menyambung tali silaturahmi dan tali kasih sayang dengan kebencian kita sama orang itu. Mana yang mau didulukan? Benci, putus, atau kita mau tetap nyambung? Yang ini wajib, yang ini dilarang. Paham jemaah maksud anak? Jadi kita ini dalam hadis ini disuruh taruh dalam diri siapapun orangnya pasti punya kekurangan, siapapun orangnya pasti punya aib, pasti ada hal yang kita benci dari orang itu, siapapun itu. Kalau kita sudah meletakkan itu dalam diri, ini akan menyeret kita ke jenjang yang selanjutnya. Apa? Kita akan selalu membandingkan, kita akan tahu mau lari kemana. Kita mau lari ke perintah Allah untuk selalu menyambung tali silaturahmi, kasih hak-haknya orang itu semua, atau kita mau putus ini semua. Orang yang pertama adalah orang yang selalu meletakkan pada dirinya, ini orang-orang mesti punya kejelekan. Orang yang kedua dia meletakkan pada dirinya, oh ini orang-orang tidak punya kejelekan, saya jamin orang baik. Yang ini meletakkan dalam dirinya, yang ini tidak meletakkan dalam dirinya. Akan beda hasilnya besok para jamaah. Saat orang ini diterpa sama masalah sama orang-orang yang sekitar dia, sama istrinya, sama saudaranya, sama teman-temannya, ini orang akan sabar. Ini orang akan berjalan di perintah Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menyambung tali silaturahmi. Untuk kasih tetap hak istrinya meskipun istrinya ada kekurangan. Tapi yang ini tidak. Dia ngelihat kejelekan istrinya satu, pegat, hancur. Iya atau enggak? Dilihat keburukan pada saudaranya, sedikit saja, memang kamu tidak bisa diandalkan. Sakit hati, dipegat sama dia. Jadi ini faedah hadis ini, orang yang tahu sama hadis ini, tahu sama maknanya, dia akan meletakkan dalam dirinya. Semua orang punya kejelekan. Dan kita disuruh berbuat baik kepada orang. Jadi kalau kita temui keburukan dari orang di luar sana, ya sudah kurang lebih. Ada orang yang satunya, yang tak tahu sama hadis ini, tak tahu sama maksud hadis ini, dia berekspektasi terlalu tinggi. Punya pikiran terlalu tinggi. Akhirnya kecewa. Buat dirinya apa? Pegat. Istri pegat. Kenapa? Masakannya tidak enak. Cerai. Saudara ribut masalah warisan. Tidak nyapa. Bunuh saudaranya. Habisi. Zolimi. Ini. Hasil dari terlalu berlebihan. Akhirnya kita tidak bisa bersikap adil. Tidak bisa kasih haknya orang. Kecewa. Orang kalau sudah kecewa jemaah, apa bisa bahagia hidup? Bisa. Makanya anak selalu bilang, orang para jomblo itu, sama anak dulu juga saat masih belum nikah, berbayangan nikah itu enak semua. Nanti dimasakin, dibikinin kopi, ya, urusan ranjang dan lain sebagainya. Itu yang ada di kepalanya orang-orang yang belum nikah. Iya. Betul atau enggak? Siapa yang belum nikah di sini? Coba angkat tangan coba. Coba. Siapa yang belum nikah? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Jangan nunjuk-nunjuk orang. 6, ada 6, 7. Di pikirannya begitu. Nanti sudah nikah, oh ternyata. Oh anak rugi nih. Hah? Ternyata. Oh ternyata. Kok kurang ajar istri? Kok mertua ikut-ikut? Kok tidak pernah bersyukur? Itu pertanyaan keluar semua. Capek anak. Pulang ke rumah, diteriak-teriakin sama anak. Istri minta haknya. Begini. Dari mana bang? Kok baru pulang? Ribut rumah tangga. Belum nikah, bayangannya nanti istrinya bidadari. Jadi ini jamaah di setiap orang. Tapi orang yang sudah belajar, sudah tahu dasar-dasarnya, sudah tahu gimana caranya anak hidup, gimana caranya anak menghadapi kehidupan ini agar bahagia, dia tahu. Istrinya kurang ajar, santai, pelan-pelan dulu. Duduk, dinasihati istrinya baik-baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dia tahu. Firman Allah Subhanahu wa taala, gauli istrimu dengan baik di dunia ini. Ditambah lagi sabda Rasulullah SAW, la yafruq mu'minun mu'minah. Tak boleh seorang mukmin benci sama seorang mukminah. Kalau kamu benci sama salah satu atau satu dua, akhlaknya kamu lihat kebaikan. Karena setiap orang itu punya kebaikan, jamaah. Kita harus adil menghadapi ini. Faedah yang kedua para jamaah sekalian adalah hadis ini membantu kita untuk menghilangkan keluh kesah, gundah gulana dalam kehidupan kita. Kenapa para jamaah sekalian? Seperti yang kita bilang tadi. Pikiran orang menikah itu adalah isinya kebahagiaan semua. Tapi ternyata banyak menikah itu menjadi sumber masalah dalam hidup orang. Sebelum menikah, dia setiap hari tersenyum, dia setiap hari tertawa, dia setiap hari nongkrong sini, nongkrong sana, menikmati hidup. Setelah nikah, berubah mukanya. Diajak ngomong sama temennya, gak nyambung. Ente kenapa sih? Diajak ngomong gak nyambung. Iya. Anak pulang, ditagih, pampers, susu, sama istri. Sampai ada orang, ya anak kenal. Setelah punya anak, pulang ke rumah itu gak pernah senyum jamaah. Ngeliat ke anaknya nangis-nangis. Apa? Pampers lagi, susu lagi, kata bapaknya. Gak habis-habis. Pusing. Kok kayak gini kata dia. Ini yang ketawa-ketawa mungkin sejenis ini mengalami juga. Bener berarti ya. Jadi nikah kok jadi sumber masalah. Bisa jadi masalahnya datang ya dari ini. Kita terlalu tinggi berangan-angan, terlalu tinggi berkhayal, dan terlalu berlebihan. Sama yang namanya itu, harapan-harapan. Ternyata di lapangan kasusnya berbeda. Makanya di sini kita harus mencoba bersikap adil. Mencoba meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Ya, agar diri kita ini terlepas dari belenggu-belenggu. Sebagaimana yang Anda bilang, jomblo itu masalah. Sudah nikah masalah. Duda masalah. Janda masalah. Tidak ada yang tidak masalah, semuanya masalah. Hanya keluar dari satu kelas masalah ke kelas yang lain. Itu saja. Hidup itu seperti itu. Tapi andai kita yang mencoba menjadi orang yang fleksibel, enak, adil, menempatkan diri kita di tempat-tempat yang benar, kita akan dijauhkan sama masalah-masalah. Dan dijelaskan juga dalam hadis ini, itu ada petunjuk dari Rasulullah SAW bahwa kita harus selalu memberikan hak-haknya kepada siapa yang berhak untuk diberikan. Haknya anak kasih,
Haknya istri. Kasih. Meskipun istri kurang kasih haknya ke kita. Kasih. Buat baik sama orang yang baik pada kita. Itu gampang. Masalahnya ada perintah dari Allah dan Rasulullah SAW untuk kita berbuat baik kepada orang yang tidak baik sama kita. Ini masalahnya di sini. Buat baik sama orang baik, gampang. Tapi buat baik kepada orang yang tidak berbuat baik sama kita, sulit. Tapi Allah perintahkan kita harus tetap buat baik sama dia. Masalahnya ada di situ. Jadi kalau kita mau hidup tenang, kita buat baik sama orang, meskipun orang itu tidak buat baik sama kita. Tenang hidup. Nanti akan kita bahas. Ada hadis-hadis yang menjelaskan, yang menjurus kepada hal tersebut. Ya, di sini disebutkan para jamaah sekalian. Jadi itu 2 poin yang bisa dipahami dari hadis ini. Para jamaah yang semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam hadis ini Rasulullah SAW memotivasi kita bahwasanya khususnya hadis ini dijuruskan kepada suami istri. Atau membayangkan jamaah, ada 2 orang yang tidak pernah kenal sebelumnya bersatu di satu rumah. Apa yang akan terjadi? Mungkin ini punya masa lalu, mungkin itu punya masa lalu. Ini punya keburukan, ini punya keburukan. Gimana? Kalau teman, kita tidak ada urusan sama teman jamaah. Dia buat kemungkaran, dia buat kejelekan, kita jaga jarak. Tapi kalau istri gimana? Apakah terus kita mau, oh karena kamu begini sampai sini urusan kita. Saya tidak cocok sama orang yang banyak bicara. Jadi sudah cukup. Apa kita bisa begitu? Saya tidak cocok sama orang yang tidurnya ngorok, kata istrinya. Jadi kita sampai sini aja. Cerai, karena kamu suka ngorok kalau tidur. Mungkinkah itu? Benar atau tidak itu jamaah? Makanya sama Islam diajarkan. Khususnya suami istri. Jangan mendahulukan ini sifat-sifat dikit-dikit benci, dikit-dikit tidak suka, jangan. Siapapun yang kau hadapi, dia punya keburukan. Disebutkan di sini. Rasulullah SAW memerintahkan kita semua, bagi para suami, untuk istri-istrinya, agar selalu bersikap insaf wal adil. Di tengah-tengah dan berlaku adil. Dan harus selalu melihat seseorang dari sisi baiknya. Faman kathura khairuhu wa makarimu akhlaqihi wa mahasinu syama'ilihi. Fahada yahtamilu minhu ma yukrah min akhlaqih. Barang siapapun orangnya, banyakkah kebaikannya, baikkah akhlaknya, maka pastikan dia pasti punya sesuatu yang dibenci dari akhlaknya. Maka kita diperintahkan oleh agama kita untuk saling menasihati satu dengan yang lain. Jangan apa-apa main pegat, apa-apa main hajar, apa-apa main hantem. Ribut sama istri, dikit-dikit bilang cerai, na'udzubillah. Wallahi jamaah, ada ribuan kasus, sebagian dari kasus itu ditanyakan ke anak. Gimana menghadapi suami yang dikit-dikit bilang cerai? Diingatkan sama istrinya, mas, ayo mas sholat. Sholat di masjid berjamaah. Ribut, tak usah ikut-ikut urusan orang. Ibadah itu urusan Anda sama Allah, bukan urusan kamu. Anak istrimu mas, bukan orang lain. Udah bayangmu. Sudah kamu bukan istri saya lagi. Begini. Talak 1. Selesai sudah. 1 talak. Bisa 2. Ribut lagi. Masalah apa? Talak lagi. Ribut lagi. Maki-maki. Hewan-hewan keluar semua di kebun binatang. Lengkap. Cerai lagi. 3 kali. Sudah tidak bisa sama-sama lagi. Tapi bagaimana Ustaz?
sudah tidak bisa dibalik lagi, istrinya sudah keluar dari rumahnya, yang suami sekarang yang curhat. Gimana Ustaz? Ana masih mencintai istri Ana. Suruh siapa? Itu cerai sampai 3 kali. Suruh siapa? Penyesalan itu di akhir. Sudah habis baru menyesal. Kalau di awal-awal namanya pendaftaran, bukan penyesalan. Ini sangat banyak terjadinya, Pak. Sampai sudah dihukumi, sudah tidak bisa sama-sama, selesai sudah. Keluarga ini tahu, sudah ditalak 3, ini sudah talak 3, selesai sudah. Saling menggoda, rindu, kangen, zina. Ini yang dimau sama setan ya ini. Iya, aku masih mencintaimu. Aku mencintai. Ya sudahlah. Gimana lagi? Bayar orang, temannya disuruh nikahi, terus disuruh cerai. Ini kasus sudah dari zaman ulama-ulama terdahulu, para jamaah sekalian, kasus seperti ini. Sampai disebut namanya, ini namanya muhallil. Orang yang dapat menghalalkan, melicinkan jalan supaya bisa kembali lagi. Kata temannya, Anda tidak punya fulus mau masuk ke situ, kan harus pakai mahar. Sudah, fulusnya Anda yang tanggung. Acaranya Anda yang tanggung. Tapi kamu jangan lama-lama ya. Jadi suaminya disuruh, ini temannya disuruh gauli istrinya itu. Sudah, kamu gaulinya sekali aja, terus cerai. Ini nikah sama temannya sehari 2 hari, oh Masya Allah nih, kata temannya istrinya ini. Maaf ya, Anda cocok, tidak bisa. Haram jamaah, tidak sah nikahnya. Dan kalaupun itu terjadi dicerai terus sama temannya, tidak halal ini untuk kembali. Karena ini di skenario drama semua. Dan kita lihat bodohnya orang-orang yang mengakali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimulai dari apa? Ya ini. Membenci satu dengan yang lain. Tak mau saling menasehati, tak punya jiwa yang lapang untuk saling menerima keburukan satu dengan yang lain. Lah siyama, apalagi seorang laki-laki yang sudah memilih istri yang dilihat sama dia agamanya. Agama seorang wanita itu sangat mahal para jamaah sekalian. Ya, akhlak dan agamanya seorang wanita itu sangat mahal. Meskipun setinggi apa wanita itu agamanya, ketahuilah dia ini banyak kekurangannya. Seperti apapun wanitanya. Mau cadarnya 5 lapis, bajunya nyeret di tanah sampai 1 meter, ngepel, tidak bisa. Syariat sudah ngasih tahu kita, Rasulullah sudah ngasih tahu kita. Lau ahsanta ila ihdahunna dahra kullu atau kullahu. Kalau kamu berbuat baik kepada mereka 1 tahun penuh, tsumma ra'at minka syai'an, terus kamu bikin salah 1-2 kali, dia akan bilang ma ra'aitu minka khairan qattu. Nah, tidak lihat kebaikan pada dirimu. Itu perempuan kalau lagi, itu perempuan. Bukan kalau lagi ya, memang itu kata Rasulullah. Makanya sebelum nikah belajar dulu. Biar tidak sedikit-sedikit cerai, sedikit-sedikit ribut. Disuruh ngaca dulu. Ini yang mau kamu nikah ini begini nih. Mau agama, alma mater, pesantren, kuliah agama, tidak bisa. Bengkok ya bengkok. Fa'innahunna khuliqat min dila, kata Rasulullah SAW, mereka itu diciptakan dari tulang rusuk. Tulang rusuk itu tidak ada yang lurus, jamaah. Wa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau kamu paksa mau diluruskan, dia patah. Hancur. Semua ini yang sudah nikah mengalami, jamaah. Mau sedahsyat apa baiknya istri, ada masalahnya. Ana baru kemarin ditelepon sama teman Ana bilang sama istrinya, jangan kamu jual handphone itu. Itu pemberian Ana, pegang itu handphonenya. Awas ya, jangan kamu pergi jual handphone itu. Istrinya keluar, dijual handphonenya. Sudah ngaji belasan tahun,
atau bertahun-tahun ngaji, masih begitu, dilanggar omongan suaminya. Yaitu wanita jamaah. Makanya kita disuruh berbuat adil. Kalau kita melihat keburukannya saja, tidak ada orang yang nikah di bumi ini. Dan ini salah satu isyarat atau salah satu alasan kenapa kalimat cerai itu ada di laki-laki. Kalau dikasih ke perempuan, 2 minggu antum dicerai sudah. 2 minggu, sebulan antum dipegat, selesai. Makanya ya ini kenapa lafaz cerai itu ada di laki-laki. Jadi perempuan teriak-teriak cerai sama antum 100 kali itu tak jatuh talak. Tapi 1 kali antum berbicara itu sudah jatuh talak. Meskipun bercanda. Makanya para jamaah sekalian, dijelaskan di sini, aduhai indahnya ya jika muamalah antara suami istri secara khusus atau secara umumnya kaum muslimin yang banyak ini agar selalu saling menasehati satu dengan yang lain sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Ad-dinu nasihat. Agama itu adalah nasihat. Agar orang-orang muslim ini menjadi orang-orang yang kuat, ya, keluarga-keluarga muslim ini menjadi keluarga yang kuat, mencetak orang-orang yang kuat yang bermanfaat buat kaum muslimin yang lain. Gimana anaknya lihat bapaknya, ibunya kelebihan kasih garam dihantam ibunya. Kamu ini memang tidak bisa masak. Kamu ini, anaknya dengar. Anaknya lihat di situ. Apa tidak ditiru sama anaknya besok ke istrinya? Ditiru. Kenapa? Abah anak kalau keasinan istrinya digituin dulu, ibu anak digituin, ya anak tiru. Ini merusak kaum muslimin. Dan juga dijelaskan di sini, wa mata hasala min ahadit tarfain su'i muamalah. Dan kapan terjadi ada muamalah yang buruk di antara kedua manusia, maka nasihat itu wajib dilaksanakan. Kita ini disuruh wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Fahiya min asbabi nafil ghilli minal qulub. Dan saling menasihati satu dengan yang lain, ini salah satu wasilah melepas belenggu-belenggu kesempitan dan kesedihan dalam hati seseorang. Para jamaah subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwasanya istri itu adalah tempat ketenangan bagi suaminya. Rumah tempat tinggal bagi suaminya. Jika rumah tersebut isinya itu mawaddah dan mahabbah. Jika rumah tersebut isinya adalah cinta dan kasih sayang, kana sukna sa'idan. Yang tinggal di situ akan berbahagia. Allah SWT berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha." Dari bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan bagi kalian ini berpasang-pasangan litaskunu ilaiha, agar kamu wahai laki-laki tenang hidupnya, hidup bersama dia. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah jadikan bagi kalian mawaddah warahmah, saling mencintai satu dengan yang lain, saling merahmati satu dengan yang lain. Sekarang Ana mau ajak kita berpikir pakai logika saja. Sudah, dalil-dalil kita pinggirkan dulu, pakai logika dulu. Ada bapak namanya Bapak Ali. Punya istri namanya Ibu Aminah. Punya anak namanya, punya putri namanya, apa namanya? Fatimah, misalkan. Itu mereka tinggal di Sumatera Utara. Di Jawa ada Bapak Agus. Punya ibu namanya Ningsih. Punya anak laki-laki namanya Joko.
tinggal di Jawa Tengah. Si Joko merantau ke Jakarta, si Bapak Ali sama Ibu Aminah tadi sama anaknya merantau ke Jakarta. Ketemulah si Joko sama Fatimah. Menikah. Sudah nyaman? Si Joko tidak pernah mengenal Fatimah, Fatimah tidak pernah mengenal Joko. Tinggal satu rumah. Bisakah? Saya mau tanya, bisa enggak? Logika orang bisa atau enggak? Bisa. Logika? Enggak bisa. Ya, Anda mau ngomong ini nikah secara syar'i ya, bukan pacaran-pacaran dulu. Bukan. Lihat, nador. Oh, Joko meskipun agak coklat tapi manis, katanya Fatimah. Katanya Joko, Masya Allah, orang Sumatera Utara putih-putih semua. Boleh, bismillah. Tinggal satu rumah. Tidur di satu ranjang. Bisakah jamaah? Sedangkan Fatimah ini jangankan ngomong sama orang laki. Jangankan sama Joko. Sama orang laki manapun dia tidak pernah kasih lihat auratnya. Dia tidak pernah ngobrol sama laki-laki. Dijaga sama orang tuanya baik-baik. Bisakah hidup? Tanda tanya. Logika sehat manusia tidak bisa. Perlu waktu beradaptasi dulu. Harus kenal lama dulu. Harus untuk menimbulkan rasa. Iya kan? Iya, itu logika manusia. Makanya orang-orang yang mau nikah pacaran dulu, itu pakai logika, tidak pakai dalil dia. Betul, pakai logika tapi. Masalahnya kita disuruh menulukan dalil daripada logika. Sudahlah, hiduplah si Joko sama si Fatimah serumah. 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 50 tahun. Tiap hari dimasakin ya sayur asem, tempe, ikan goreng. Kenapa? Karena Fatimah tahu itu kesukaannya Mas Joko tercinta. Pagi weekend, ayo kita ajak keluar makan di luar. Biar enggak bosan. Hari Senin sampai Jumat, ya itu masakannya. Pagi-pagi sarapan, tempe orek sama sambal, sama tahu. Sama telur ceplok. Kurang Abdul ada telur ceploknya, ada tambahin barusan. Masya. Memang kalau Fatimah yang masak istri Anda, dahsyat. Dia rasain makanan yang lain. Ini bukan istri Anda yang masak. Kenapa? Agak keasinan kalau istri Anda pas. Bikin kopi, kok udah enak. Siapa yang bikin? Pembantu. Jangan, kamu yang bikin. Dia tahu. Kapan istrinya yang bikin? Kapan pembantunya yang bikin? Dia tahu. Saat Fatimah sakit, sedih suaminya. Ya Allah, sakit. Diantar ke rumah sakit. Digendong. Dibikinin bubur. Ayo disuapin makan. Saat Joko sakit, sama. Saat kelak mereka di hari tua, sudah tidak bisa jalan yang Joko, sudah tidak punya uang banyak, masih diurus, dibawa ke kamar mandi, diambilin wudhu, dicebokin. Nyusahin suaminya. Nyusahin atau enggak jemaah? Nyusahin. Cerita sama dokter, Pak dokter ini suami saya gini, sambil nangis-nangis. Gimana Pak dokter? Ini yang antum bilang tadi tidak masuk akal. Ini akhirnya tinggal 50 tahun, 70 tahun, atau 60 tahun dengan itu saja. Saat kelak salah satu di antara mereka meninggal dunia, satunya nangis terisak-isak. Menangis. Didoain mudah-mudahan ketemu di surga nanti. Ini siapa? Ini siapa? Siapa yang di sini yang umurnya 60 tahun?
70 tahun. Bapak, bosan enggak sama istrinya, Pak? Bosan katanya. Allahu Akbar. Jujur bapaknya ini, Masya Allah. Masya Allah. Ya. Apa katanya? Boring katanya. Ya tambah satu lagi, bismillah, Pak. Ya. Anak tanya sama bapak-bapak. Bapak nikah berapa tahun? 48 tahun saya menikah. Bosan sama istrinya? Enggak, Ustaz. Justru di akhir-akhir ini anak semakin cinta sama istri anak. Karena anak tahu, mungkin tidak ada orang yang ikhlas seperti istri anak sama. Anak dulu orang tidak punya apa-apa, kata dia. Tapi dia bertahan sama anak sampai sekarang dan tidak pernah merubah dirinya. Jadi ini yang Allah Subhanahu wa taala firmankan jemaah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah yang jadikan mawaddah di antara kalian dan rahmat. Allah itu urusannya Allah. Logika kita tidak masuk akal. Tapi Allah yang kasih ini semua. Makanya para jamaah sekalian, jika kita diperintahkan sama Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik, kerjain. Kenapa? Ya karena di dalam itu semua ada kenyamanan pada diri kita. Sebaliknya para jamaah sekalian. Mata hasolal ikhlal. Jadi dijelaskan di sini, saat kita itu memberi hak kita atau memberi hak pasangan kita, itu akan menjadi wasilah untuk memperbaiki hubungan satu dengan yang lain. Sebaliknya kalau kita bolong-bolong ngasih haknya, kadang tidak ngasih nafkah, tidak ngasih waktu untuk ngobrol. Jangan salah jamaah, haknya istri ini bukan nafkah saja. Haknya istri itu diajak jalan, diajak ngobrol, diajak nongkrong juga, itu haknya istri. Saat suami tidak memberikan itu, ini ada bolong. Ini bahaya. Ini bisa jadi sumber kesengsaraan dan kehancuran. Suaminya tidak pernah ngajak ngobrol, istrinya diajak ngobrol orang lain. Curhat. Ana tidak tahu mau ngomong sama siapa. Ana setiap ngomong sama istri, sama suami, sama suaminya dimarahin. Curhatlah sama ustadz. Ternyata bukan ustadz, tapi ikhwan bakwan. Tenang, Ukhti, tenang. Anak-anak bisa membantu, insya Allah, pelan-pelan. Wallahi jamaah, anak dikasih tahu sama orang. Sampai anak dikirim fotonya. Seorang menuntut ilmu agama di salah satu tempat. Selingkuh sama istrinya orang. Istrinya orang. Ya, selingkuh sama orang. Sampai ketemuan, berpelukan dan lain sebagainya. Yang perempuan pakai kerudung panjang. Selingkuh. Saat ditanya kenapa? Ana begini, ana salah. Tapi ana tidak pernah terima ini dari suami ana. Berarti siapa yang bikin apinya? Tidak mungkin ada asap kalau ada api. Siapa yang bikin apinya? Suaminya yang bikin. Istrinya salah, bukan tidak salah. Salah fatal istrinya. Suaminya salah juga. Dan dia yang bikin masalah. Ini akan terjadi jemaah. Saat kita tidak berlaku adil, saat kita tidak berbuat baik kepada pasangan, ini hasilnya. Sama, istri di rumah tidak ngasih hak suaminya, tidak mau masakin suaminya, suaminya disuruh beli terus, disuruh masak, istrinya pesan dari online, ojol, gampang, datang makanannya dikasih ke suaminya. Istrinya disuruh berdandan, tidak mau. Disuruh jambut suaminya yang wangi, yang bersih, yang baik, tidak mau. Akhirnya suaminya lirik yang lain. Tergoda sama orang di luar. Kenapa? Ada bolong hak suaminya yang tidak diberi. Maka para jamaah sekalian subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala. Keributan yang ditimbulkan oleh ketidakadilan ini akan membuat orang hidup sengsara. Makanya kita diperintahkan untuk berlaku adil agar hidup kita tidak sengsara. Agar kita bahagia. Itu poin pertama yang mau disampaikan. Poin yang kedua para jamaah sekalian. Ini yang ada dalam judul kajiannya. Bahwasanya kita dimotivasi
agar tidak selalu atau agar tidak berkubangan di tempat-tempat kesedihan, di tempat-tempat keruh, di tempat-tempat yang kita tidak suka ada di situ. Yang sebenarnya hati ini tidak suka ada di situ. Maksudnya gimana? Contoh. Ditinggal kawin sama orang yang kita harapkan. Terpukul. Gak enak. Ana tahu. Tapi mau sampai kapan kita ada di tempat itu? Mau sampai kapan kita biarkan setan membisikkan kita? Ya, memang hanya dia saja yang terbaik. Yang lain tidak ada yang baik. Sudah, kamu tunggu jandanya saja. Ternyata tidak janda-janda jamaah. Di PHK. Kamu dapat dari mana kerjaan kayak gitu? Gaji tinggi, ruangan ber-AC, dikasih mobil buat pakai, sekarang kamu dipecat. Semuanya disuruh angkat. Semuanya dikembalikan. Sudah. Kata setan, gak ada kerjaan yang lain lebih baik dari ini. Jadi kamu tunggu saja supaya kamu dapat lagi yang seperti ini. Gak usah berusaha ke yang lain. Percuma. Diam di rumah kayak orang gila. Tidak menghasilkan apa-apa, istrinya sama dia yang disuruh kerja. Sudah kamu kerja, saya tidak bisa. Saya masih belum bisa move on. Allah ya jamaah, ini terjadi banyak laki-laki kerjaannya di rumah, minta uang sama istri, beli rokok, beli pulsa internet, main game. Main game di rumahnya. Istrinya yang ke barat ke timur, kulaan barang di pasar, jualan online, suaminya minta uang. Ana bilang, gak usah dikasih suaminya. Itu uangmu, suamimu tidak berhak ambil uang itu. Kenapa? Suami saya terpukul, Ustaz. Dia di PHK. Dia sudah enak kerja, sudah dipercaya sama perusahaan, yang punya perusahaannya meninggal dunia, anaknya yang pegang, dipecatlah sama anaknya. Hancur. Apakah ini tidak masalah, jamaah? Ini masalah. Saat seseorang meletakkan terus dirinya di tempat-tempat kotor, di tempat-tempat suram, di tempat-tempat kesedihan. Ini masalah besar dalam kehidupan seseorang. Jelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di sini, al-aqilu, orang yang berakal. Ya'lamu anna hayatahu sahihah hayatun sa'idatun wa tuma'nini. Orang yang berakal itu, yang ada di akalnya adalah kehidupan. Yang ada di akal dia. Kehidupan yang benar itu adalah kehidupan yang dipenuhi dengan kebahagiaan dan ketenangan. Dan yang ada di kepala dia adalah hidup yang sementara saja. Hidup yang pendek saja. Itu yang semestinya ada di akal kita semua para jemaah. Hidup yang benar itu adalah hidup yang bahagia dan tenang. Dan hidup itu singkat. Itu orang yang berakal harus berpikir seperti itu. Dari pemikiran itu, ini akan membuahkan pemikiran yang lain yang sangat baik. Apa itu? Fala yambaghi lahu ayyuksiraha bil hammi wal istirsani ma'al aqdar. Maka dari itu, tidak sepatutnya dia ini menghabiskan hidupnya dengan keluh kesah gundah gulana dan terus-terusan berada di dalam kubangan-kubangan kesedihan. Hidup ini cuma sebentar, dan sebentar ini kita ini harus hidup tenang dan bahagia. Ngapain kita terus-terusan berada di tempat yang tidak enak? Ngapain kita terus-terusan ikuti bisikan setan? Sudah, kamu tuh tidak bisa apa-apa. Sudah, tidak ada wanita lain. Hanya dia yang paling cocok untuk kamu. Ngapain jemaah? Kita ada di situ terus. Ini semua berkontradiksi sama hidup bahagia.
Maka orang yang berakal tidak boleh ada di tempat itu terlalu lama. Boleh kita bersedih, bukan tidak boleh. Tapi terlalu lama ada di kubangan ini bisa menghancurkan seseorang. Ini akan merampas kebahagiaan seseorang dan ini akan mendatangkan keluh, kesah, kesedihan, kesulitan, tekanan bagi hidup seseorang. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui masalah kesedihan, ya, kedongkolan hati ini semua adalah bisikan setan. Yang selalu oleh setan dilontarkan kepada hati-hati orang mukmin agar orang-orang mukmin ini keruh hidupnya. Agar orang-orang mukmin ini jauh hidupnya dari kebahagiaan, dari ketentraman dan dari ketenangan. Kenapa? Ada alasannya. Kenapa setan ini membisikkan itu semua pada kita? Karena setan ini hasad, iri, dengki sama anak cucunya Nabi Adam alaihissalam. Dari dulu saat Allah perintahkan setan untuk sujud sama Adam, dia sudah iri, dia tidak mau. Dan sama anak cucunya Nabi Adam mereka iri. Wala yazalu yahsudu dzurriyyatahu wa yu'adihim. Dan sampai detik ini terus setan memusuhi, iri, dengki sama anaknya atau anak cucunya Nabi Adam dan akan terus memusuhi anak cucunya Adam. Untuk melihat itu orang-orang yang bermusuhan. Apakah ada saling mendoakan satu dengan yang lain? Tidak. Apa isinya? Bisikan-bisikan, lontaran kata-kata yang menghancurkan satu dengan yang lain. Dimanapun itu. Tim bola yang bermusuhan kah? Mau pertarungan kah? Tinju kah? Apakah? Semua yang bermusuhan, mereka akan saling menghancurkan satu yang lain. Betul atau tidak? Sudah, kamu terlemah, kamu tuh tidak kira menang sama saya. Kata yang satunya sama. Kamu tuh tidak bisa begini, saya ini bisa begini. Saling menghancurkan satu yang lain. Itu yang dilakukan setan pada kita. Agar kita tidak bisa berbuat apa-apa. Agar kita hidup terus di dalam kubangan kesedihan. Akhirnya tidak produktif. Mestinya kita dapat 90, dapat 100. Kita cuma dapat 20, 30 saja. Terus sedih. Terus seperti itu. Maka para jemaah sekalian subhanahu Allah Subhanahu wa taala jelaskan juga di sini bahwasanya was-sa'id, orang yang berbahagia itu adalah orang-orang yang menampik, orang-orang yang tidak ikut kepada bisikan-bisikan setan tersebut. Wa min jumlatiha, dan dalam bisikan setan itu terdapat yang namanya kesedihan-kesedihan, was-was. Orang mau ibadah, biar tentram, biar tenang, dibuat was-was sama setan. Setiap mau takbiratul ihram, dibisi, kamu kayaknya barusan kentut, batal. Tidak jadi sholat, ambil wudhu lagi. Sudah, kamu tidak usah sering-sering sholat. Percuma, tidak semua sholatmu diterima sama Allah. Apakah ini bukan bisikan setan? Orang mau melanjak ke tempat yang lebih baik, jangan. Sudah di situ aja. Tidak bisa move on dari masalah. Setiap punya masalah langsung down, hancur. Ada ditemui orang-orang seperti ini, coba. Ya, ada orang-orang yang mungkin dia punya restoran. Dibilang, oh fulan membuka restoran di sana. Mau jadi saingan. Dia down langsung, subhanallah. Wah, anak kayaknya kalah nih. Wah, anak kayaknya begini nih. Bukan malah membuat, oh udah masalah. Buka rezeki di tangan Allah. Ayo kita bersaing dengan saingan yang baik. Kita saling menutupi satu dengan yang lain. Itu orang yang berakal. Allah Subhanahu wa taala berfirman para jemaah sekalian. Innaman najwa minasyaitan. Sungguh bisikan-bisikan itu datang dari setan. Untuk apa? Liyuhsinal ladzina amanu. Untuk mempersedih atau untuk menyedihkan orang-orang yang beriman. Wa laisa bidarrihim syai'an illa biiznillah. Padahal bisikan-bisikan syaitan itu hakikatnya
Tidak ada mudaratnya bagi kita semua manusia. Tidak berpengaruh apa-apa. Kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mau melangkah, takut. Tidak bisa melangkah-melangkah. Karena dengerin terus tuh bisikan setan. Jadi orang yang tidak bisa move on itu anak rasa dibisiki setan, jemaah. Sudah, hanya itu saja yang terbaik buat kamu. Sudahlah, ilmumu itu terbatas, kamu tidak bisa apa-apa. Sudahlah, kamu itu tidak mampu, siapa yang percaya sama kamu? Sudahlah begini, sudahlah tidak usah begitu. Akhirnya tutup bukunya, diam di rumah, tidak jadi apa-apa. Istrinya lihat terus, nih suami saya kok begini, diminta nafkah tidak kasih, rumah tangganya hancur. Hancur semua jemaah. Dan itu yang dikehendaki oleh setan untuk kita semua. Sudah masuk waktu zuhur para jemaah. Nah, baik. Maka para jemaah yang semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang disampaikan ini bermanfaat. Memang masalah move on ini tidak terlalu panjang dan juga waktunya terbatas ya. Hah? Atau muadzin azan dulu, tafadhol. Nanti kita lanjutkan setelah azan sedikit. Tafadhol. Muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Nah, para jemaah sekalian, sini ada beberapa pertanyaan. Ya. Ini ada 2 pertanyaan yang kita jawab. Ya. Pertanyaan yang pertama ini bukan pertanyaan tapi minta doa ya Ustadz. Tolong doakan anak agar mendapat jodoh yang baik agama dan akhlaknya. Ini di antara azan dan iqamah ya. Doa mudah-mudahan diijabah oleh Allah. Kita doakan
Ya, teman-teman kita yang belum menikah, ya, yang ikhwan maupun akhwat, semoga Allah beri jodoh yang baik. Amin. Pertanyaannya di sini, apakah salah jika seorang istri itu bucin terhadap suami? Bucin itu apa, jamaah? Apa? Oke. Ya, tidak masalah lah. Memang dia meminta dicintai untuk orang yang pantas untuk dia minta dicintai ya. Jadi itu bukan sesuatu kesalahan. Ya, terus yang selanjutnya di sini, bagaimana sikap orang tua jika anak ingin pisah bercerai? Syukran, Ustaz. Ya, dilihat dulu apa sebab anaknya minta cerai. Ya, jika memang sebab-sebabnya di situ memang sudah pantas dan memang sudah harus dicerai, dipisahkan, ya pisahkan. Tapi kalau hanya sebab-sebab kecil saja, ya jangan buru-buru anaknya dibiasakan dikit-dikit cerai. Nasihati anaknya, hidup ini penuh dengan masalah, hidup penuh ujian. Tidak cerai mungkin masalah, ya setelah cerai nanti ada masalah lagi. Ya percuma. Mau kemana-mana hidup ada masalah. Coba dipertimbangkan lagi. Diluruskan masalah anaknya. Jadi orang tua yang bijaksana. Jangan condong ke anaknya. Oh, anak saya pasti benar. Jangan. Apa kasusnya? Dengar dari dua belah pihak. Jangan kita jadi sumbu pendek jamaah ya. Dengar anaknya, masa suami saya gini langsung ngamuk-ngamuk. Padahal suaminya tidak seperti itu. Ya dihakimi baik-baik anaknya menjadi orang yang bijaksana. Kalau memang ternyata sudah memang tidak bisa, silahkan. Ya, cerai itu syariat. Cerai ini bukan keluar dari syariat, bukan. Cerai itu juga ada syariatnya. Boleh bercerai. Tapi sebelum itu coba dijaga. Ya, susah. Apalagi kalau anaknya perempuan terus jadi janda kan kasihan. Selama masih bisa diperbaiki, jangan buru-buru cerai. Dan yang terakhir di sini, apa yang pacaran ya dan berakhir nikah, maka dosa ketika pacaran akan terhapus. Dosa itu tidak serta-merta tahu-tahu terhapus begitu saja jamaah ya, tidak bisa. Dosa itu perlu sama yang namanya bertobat. Ya. Dia berdosa setelah pacaran, setelah dia menikah sudah selesai dosanya, putus di situ. Bukan berarti terus gugur semua, tidak. Ya, dia butuh sama yang namanya bertaubat agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jadikan ini alasan untuk pacaran gampang. Nanti anak bisa tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa begitu. Kalau sempat bertobat, kalau tidak sempat bertobat. Kalau ternyata dia tidak tahu kalau dia harus bertobat gimana? Terus mati belum bertobat. Susah para jamaah. Jadi kita jangan bermudah-mudahan berbuat dosa. Sebisa mungkin kita jangan bermudah-mudahan berbuat dosa. Wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa jawab para jamaah sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.